Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Dika Yunika dari kelas 5 KPIB Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon dengan nomor induk mahasiswa 2024.9.1.00376. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit buku ajar kepemimpinan dalam organisasi. Tapi kali ini aku akan menjelaskan bab pertama dulu, yaitu pengertian kepemimpinan. Ada 4 topik utama dalam presentasi kali ini, yaitu poin yang pertama ada pengertian pemimpin, yang kedua fungsi pemimpin, yang ketiga sifat pemimpin, dan yang terakhir adalah kompetensi pemimpin. Oke, langsung saja ke poin yang pertama, yaitu pengertian pemimpin. Pemimpin adalah individu yang memiliki kemampuan mempengaruhi dan memanfaatkan kemampuan tersebut melalui sikap dan perilaku yang mengarahkan serta memotivasi individu ataupun kelompok untuk mencapai tujuan organisasi melalui kesatuan pemahaman dan atau kerjasama. Pemimpin itu harus memiliki pengetahuan yang luas dan berpendidikan, bertanggung jawab, dapat dipercaya, tertib dan teratur, dapat mengatur waktu, dapat memberi contoh yang baik terhadap suatu golongan atau organisasi tertentu dikarenakan adanya kekuasaan untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Pemimpin yang dapat dikatakan sebagai pemimpin yang baik setidaknya mempunyai beberapa kriteria, yaitu yang pertama mempunyai pengaruh, mempunyai kekuasaan atau power, yang ketiga mempunyai wewenang, dan yang keempat mempunyai pengikut. Selanjutnya kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kekuasaan untuk memengaruhi seseorang, baik dalam mengerjakan sesuatu atau tidak. Ruang lingkup kepemimpinan meliputi penggunaan pengaruh, bahwa semua hubungan dapat melibatkan pemimpin. Kepemimpinan mencakup pentingnya proses komunikasi, kejelasan dan keakuratan dari komunikasi, mempengaruhi perilaku dan kinerja pengikutnya. Kepemimpinan memfokuskan pada tujuan yang dicapai. Pemimpin yang efektif itu harus berhubungan dengan berbagai tujuan individu, kelompok, dan organisasi. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu fungsi pemimpin. Fungsi pokok pemimpin dalam manajemen organisasi dibagi menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama ada planning atau perencanaan, yang kedua organizing atau pengorganisasian, yang ketiga actuating atau kepemimpinan, yang terakhir yang keempat adalah controlling atau pengawasan atau pengendalian. Nah, fungsi perencanaan bagi pemimpin dalam manajemen merupakan aktivitas yang berusaha memikirkan apa saja yang akan dikerjakannya, beberapa ukuran dan jumlahnya, siapa saja yang melaksanakan atau mengendalikan agar tujuan organisasi dapat dicapai. Fungsi pengorganisasian bagi pemimpin sebagai suatu proses pembagian kerja, melihat bahwa ada unsur yang saling berhubungan, yakni sekelompok orang atau individu, ada kerjasama, dan tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Fungsi pengendalian atau pengawasan pemimpin adalah kemampuan dalam melakukan fungsi-fungsi pengendaliannya itu. Poin yang ketiga adalah sifat pemimpin. Berikut ada 8 sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang diajarkan oleh Sri Rama kepada Wibisana yang disebut dengan Hasta Brata. Yang pertama adalah Surya Bata. Maksudnya seorang pemimpin itu harus memiliki sifat seperti matahari yang dapat memberikan penerangan kepada dunia. Pemimpin itu harus mampu memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan organisasi. Yang kedua adalah Bayu Brata. Seorang pemimpin harus mengetahui dan memahami perasaan dan kehendak serta pikiran anak buah, bersikap ramah dan tamah, serta memiliki budi yang tinggi. Yang ketiga adalah Indra Brata. Seorang pemimpin harus dapat mengusahakan dan menjamin kesejahteraan lahir dan batin orang-orang yang dipimpinnya. Yang keempat adalah Dana Brata. Dana Brata adalah seorang pemimpin yang harus dapat menggunakan harta kekayaan sebaik-baiknya untuk kepentingan bersama dan memberikan contoh sikap hidup yang sederhana. Yang kelima adalah Sasi Brata. Seorang pemimpin itu harus memiliki sifat-sifat yang membuat dirinya disegani oleh orang-orang. Yang keenam adalah Yama Brata. Maksudnya, seorang pemimpin itu harus tegas dalam menegakkan keadilan. Yang ketujuh adalah Pasa Brata, yaitu seorang pemimpin itu harus dapat mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan melihat fakta-fakta bijaksana sehingga tepat sasaran. Dan yang kedelapan adalah Agni Brata. Seorang pemimpin itu harus memiliki sifat-sifat
seperti api yang memberikan kehangatan kepada anak buahnya, membagikan semangat bekerja yang berapi-api. Poin yang keempat adalah kompetensi pemimpin. Spencer dan Spencer pada tahun 1993 menjelaskan karakteristik kompetensi, diantaranya karakteristik yang pertama yaitu motif, merupakan gambaran diri seorang pegawai tentang sesuatu yang dipikirkan atau yang diinginkan. Karakteristik yang kedua adalah watak, merupakan karakteristik mental pegawai dan konsistensi terhadap respon terhadap rangsangan, tekanan, situasi, dan informasi. Yang ketiga adalah konsep diri, merupakan gambaran pegawai tentang sikap, nilai-nilai, dan bayangan diri terhadap pekerjaan, tugas, atau jabatan yang dihadapinya untuk dapat diwujudkan melalui kerja dan usahanya. Yang keempat adalah pengetahuan, merupakan kemampuan pegawai yang terbentuk dari informasi yang diterimanya. Dan karakteristik yang terakhir adalah keterampilan, merupakan kemampuan pegawai untuk melakukan tugas fisik atau mental. Selanjutnya, ada 15 kompetensi yang disampaikan oleh Spencer dan Spencer. Yang pertama adalah organisasi untuk berprestasi, yang kedua inisiatif, yang ketiga pencarian dan pengumpulan informasi, yang keempat orientasi pelayanan dan kepuasan pelanggan, yang kelima kesadaran berorganisasi, yang keenam membangun hubungan kerja, yang ketujuh kemampuan manajerial, yang kedelapan memberi arah dan memanfaatkan kekuasaan, kesembilan kerja kelompok dan kerjasama, yang ke-10 daya pikir atau kemampuan keahlian, yang ke-11 keahlian profesional, yang ke-12 pengendalian diri, yang ke-13 percaya diri atau self confidence, yang ke-14 fleksibilitas, dan yang terakhir yang ke-15 adalah komitmen terhadap organisasi. Baik teman-teman, that's all. Itu saja mungkin yang dapat saya jelaskan atau yang dapat saya presentasikan mengenai buku Ajar Kepemimpinan Organisasi bab 1, yaitu pengertian kepemimpinan. Aku harap materi ini bisa bermanfaat bagi kalian yang membutuhkan. Oke, sekian dari saya. See you next time. Bye.